Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tak terhingga kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kami ingin melanjutkan seri menjalani hidup kecil dimanja, muda sukaria, tua kaya raya, mati masuk surga. Khusus membicarakan tentang strategi hidup realistis agar masa tua bahagia, bagian ketiga. Bagian 1 dan 2 sudah kita terangkan kemarin. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, khususnya pada jelang periode usia lansia. Oke, kita ingatkan kembali bahwa fitrah manusia itu mulai dari balita sampai manula seperti ini, di mana balita, kanak-kanak dan remaja awal itu benar-benar masih memerlukan bimbingan orang tua, sedang ini sudah mulai harus sendirian, dan pada saat dewasa itu mencapai produktivitas tertinggi. Jadi orang yang paling kuat itu pada jenjang usia dewasa. Kalau memasuki lansia, apalagi manula ini sudah menurun terus, bahkan manula itu seperti balita, balik seperti balita, kurang lebih seperti itu. Nah, mari kita berbicara pada periode lansia atau awal dari lansia itu 46 sampai 55. Ini kita masih ingat ya kurva ini, di mana ini adalah ke sini produktivitas, ke arah sini adalah umur orang, di mana mulai anak, remaja awal, remaja akhir, dewasa, lansia awal, lansia akhir, manula. Ini 11 tahun, 16 tahun, 25, 45, 55, 65. Nah, itu kejayaan kita, keemasannya, kalau manusia itu pada saat dewasa. Jenjang umur di dewasa ini, periode dewasa ini mempunyai produktivitas yang paling maksimal. Kalau sudah makin tua, dari sini udah mulai menurun dan menurun terus. Nah, kita sekarang berbicara di sebelah sini. Kalau di part 1 dan part 2, kita berbicara bagaimana fitrah-fitrah manusia itu. Kemudian yang part 2 kita berbicara dari sini sampai ke sini. Nah, ya, terus yang bagian yang khusus yang kita presentasikan sekarang itu bagian yang ini. Oke. Ingat bahwa usia tidak bisa diulang lagi, ini menjadi dewasa atau menjadi remaja, nggak bisa. Jadi kita tinggal jalani aja. Seseorang tidak mendapatkan sesuatu kecuali apa yang telah diusahakannya. Ini Quran An-Najl surat An-Najm ayat 39 menjelaskan bahwa ini kurang lebihnya itu dihasilkan dari karya-karya sebelah sini. Jadi seseorang tidak
mendapatkan sesuatu kecuali apa yang telah diusahakannya. Jadi kalau ketika dewasa dia usahanya kuat, gigih, maka manula atau lansianya ini dia menikmati hasilnya ini. Tapi kalau di sininya itu malas-malasan, acuh tak acuh, maka di usia 2 bisa akan mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Oke, sekarang kita berbicara satu persatu ya, saat menjadi lansia awal, 46 sampai 55. Apa yang harus diusahakan itu harus berilmu, harus berpengalaman, harus berpakar, harus berkarya maksimal, harus berharta, dan harus beramal. Mulai belajar meneladani, mulai belajar legowo, dan mudah tertawa. Jangan lupa ya ini ya, mudah tertawa. Nah, ini dia sudah berilmu, jadi pakar, merupakan ilmu, menularkan ilmu kepada yang muda-muda. Nah, saat menjadi lansia awal, 46 sampai 55, apa yang harus sudah didapat? Kalau yang tadi kan harus ngapain? Kalau sekarang harus dapat apa yang harus sudah di tangan. Ini, yaitu ilmu, pengalaman, kepakaran, karya maksimal, cadangan harta, cadangan amal, dan tawa. Ini sudah harus digenggam pada lansia awal. Jangan ini justru sedang menjadi cita-cita. Oh, nggak bisa, itu telat itu. Jadi ini sudah menjadi genggaman. Jangan lupa aturan agama harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dalam kita menggenggam ini. Nah, pada masa lansia akhir, yaitu 56 ke 65, itu apa yang harus diusahakan? Tetap berusaha berilmu, berpengalaman, berpakar, cepatnya menyesuaikan diri, harus dapat menteladani, harus dapat legowo, dan tetap ini harus tidak boleh ketinggalan, mudah tertawa. Begitu. Nah, ini sudah pakar dalam bidangnya. Jadi dia bisa memberikan ilmunya kepada yang lebih mudah. Saat menjadi lansia akhir, apa yang harus sudah digenggam ini? Ini ilmu, pengalaman, dan kepakaran. Penting kepakaran itu ya. Kesesuaian, keteladanan, dan kelegowoan. Harus sudah legowo. Harus sudah punya cadangan harta, cadangan amal, dan anak yang mapan. Nah, ini sudah di tangan. Anak yang mapan, cucu, dan jangan lupa tertawa. Tetap ceria. Nah, dalam genggaman ini kita jangan lupa aturan agama harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Jadi ini di saat ini itu merupakan hasil dari kerja keras ketika kita masih dewasa dan remaja. Kalau itu kerja keras, maka hasilnya akan dituai, akan dipanen ketika kita usianya 56
sampai 6. 5. Ini kalau di pegawai negeri udah pensiun ini ceritanya, usia pensiun ini. Jadi kerja keras, cepat nikah, cepat punya anak, dan seterusnya, sehingga tidak telat ini ya. Tapi kalau ada orang yang nikah umur 45, wah sampai di sini anak belum jadi, belum mandiri, masih sekolah di SMA begitu, wah kita pusing kita itu. Jangan sampai begitu. Jadi programnya sesuai yang kita terangkan pada part kedua, sehingga kita bisa kerja keras pada usia dewasa, pada saat menjadi lansia akhir, kita tinggal menikmati. Nah, ini kita ada sesuatu ini, ya, cadangan amal. Ini maksudnya amal kita harus sudah banyak. Apa yang kita kumpulkan itu yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Cadangannya sudah terkumpul ini. Nah, jadi dengan cadangan itu diharapkan kita bisa masuk surga ketika meninggal, masuk surga. Jadi lengkaplah, kecil dimanja, muda sukaria, tua kaya raya, mati masuk surga. Dengan catatan semua di jenjang itu kita tetap tawa, tetap ceria, dan tetap senang. Nah, ini menurut Hadi Martono itu mengatakan kalau kita masuk di usia-usia itu kita sudah mulai kesepian, duka cita, mungkin sedikit depresi ya kali ya, terus gangguan cemas, psikosis, seseorang kehilangan kemampuan mengenali realitas. Nah, ini sudah mulai di sini ya. Terus parafrenia ditandai dengan curiga. Terus sindroma diagnosis. Ini semuanya sudah mulai dan kadang-kadang sudah dimiliki oleh orang-orang yang sudah pada pensiun, itu sudah tua-tua seperti saya ini ceritanya gitu. Rambutnya sudah putih-putih. Nah, nggak ada yang bisa diajak bicara, pergaulannya terbatas, ya. Terus nggak ada orang yang menemani, kadang-kadang terpencil. Anak-anak sudah pada pergi semua, misalkan punya anak 4, 5, semua pada pergi semua. Akhirnya tinggal berdua lagi. Seperti ketika masa remaja tapi tua ini sudah. Nah, masa manula, nah ini lebih tua lagi. Nih, manula di atas 65. Hati-hati karena di sini itu mempunyai hukum terbalik. Nanti saya terangkan ini ya. Kita tahu kan kurva ini sudah sering kita buka ya, di mana masa dewasa ini menjadi sesuatu yang sangat topnya, masa keemasan, makin lama makin turun. Ketika manula malah hampir menjadi anak-anak kembali. Nah, ini perkara mengarahkan ini. Sini nih, ya. Kalau anak-anak itu perlu diarahkan. Kalau sudah manula juga perlu diarahkan. Tapi perkaranya kebalik.
kalau kita mengarahkan, yang diarahkan marah, nih nangis atau gimana, ini nggak berdosa. Yang mengarahkan itu. Tapi kalau sebelah sini, kalau yang diarahkan itu marah, ini berdosa. Nah, itu bedanya. Sama seperti anak-anak, tetapi punya akibat yang beda. Begitu. Ini, ya, hati-hati. Ini, kalau ini marah atau menangis atau bagaimana lah ini, yang mengarahkan itu menjadi dosa. Tapi kalau sebelah sini enggak, hati. Kalau yang dibimbing marah tidak mendapatkan dosa si pembimbing. Tapi kalau yang dibimbing marah di sini, hati-hati karena hukumnya terbalik. Ya, yang membimbing ini karena yang membimbing kan yang muda ini, orang tua ini gantian. Itu menjadi dosa. Jadi yang muda harap hati-hati. Nah, sifatnya bisa kembali seperti anak-anak. Hati-hati. Bisa yang dibimbing marah ini benar-benar membuat dosa si pembimbing. Kurang lebih seperti itu. Karena ini sudah turun, semuanya sudah turun ya di daerah sini, terutama di Manula ini, maka perlu bimbingan. Kalau jalan juga harus dituntun, kadang-kadang sudah ada yang begitu, dan seterusnya. Nah, begini analisanya. Pada umur 65 ke atas, itu keinginannya, ya kadang-kadang kok ada keinginannya yang masih melonjak ke atas, ya ada, tapi kebanyakannya menurun. Sudah menurun. Sudah ngatur hatinya, ngatur perasaannya menurun. Tapi kalau keinginannya masih ke atas ini, wah itu bahaya itu. Keterlaluan ini. Itu menyalahin kodrat ya. Nah, tetapi kemampuannya memenuhi keinginannya itu jauh lebih menurun. Jadi ini kepuasan ini perbedaan ini, jadi keinginan dan pemenuhan keinginan itu kita sebut sebagai kepuasan. Kalau ini jenjangnya makin lebar, ini negatifnya makin besar, maka orang itu semakin tidak enak. Jadi pemenuhan keinginannya menjadi kurang. Nah, makanya ini tuh diperlukan yang muda-muda untuk mengisi ini. Jadi untuk mengangkat kurva ini itu dibantu oleh yang muda-muda. Yang bersangkutan sudah tidak bisa memenuhi ini karena kemampuannya sudah turun. Saat menjadi manusia, apa yang harus dilakukan? Ya, menuruti, mendekatkan diri kepada Allah, menyerahkan harta kepada Allah, menerima, sabar, ikhlas, menyenangkan anak-anak yang muda, ya, dan tetap tertawa. Jadi hartanya itu kalau bisa sudah dilepaskan untuk kepentingan Allah, untuk bekal ketika dia nanti meninggal dunia. Sehingga ketika meninggal masuk surga. Amalannya harus sudah ditumpuk di situ. Ini mendekatkan diri, berserah diri. Apa yang harus sudah didapat, harus digenggaman itu apa? Ketika kita menjadi manula, yaitu kekuatan untuk menuruti. Menuruti siapa? Yang menuruti yang muda-muda. Karena yang muda ini sekarang yang membimbing kita. Terus kekuatan untuk menerima.
nerimo, kekuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, terus menikmati hidup. Harus ini, menikmati hidup. Jangan berbuat ketika kita masih seperti remaja. Oh, kemampuannya mau begini, mau berusaha apa, udah sudah nggak bisa lagi. Menurun kemampuan kita, terus harus menikmati aja. Nah, begitu. Terus kekuatan untuk tertawa, ini harus dipertahankan, tetap ceria. Terus siap untuk meninggal dunia. Harus, ini karena sebentar lagi sudah mau dipanggil. Kesiapan untuk meninggal dunia artinya kita sudah menyiapkan amal, kita sudah menyiapkan hati, sudah menyiapkan badan, dan lain sebagainya. Kalau kita dipanggil, bekal kita sudah banyak, sehingga mati masuk surga. Jangan lupa aturan agama harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Nah ini nenek-nenek berwisata senang menikmati, nenek-nenek ke masjid beribadah bersama, tersenyum, buat produk-produk kepakaran sebanyak mungkin agar dapat dimanfaatkan oleh yang muda-muda. Amal jariah. Nah, jadi dia memberikan sebuah petuah-petuah, memberikan ilmunya, memberikan apa kepakarannya dia bagikan ke yang muda-muda. Mudah-mudahan yang muda-muda ini bisa mengamalkan dan disambungkan sehingga bisa menjadi sebuah jariah. Itu sebuah bekal ke akhirat yang nanti untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu banyak, insya Allah surga tempatnya. Terus orang tua yang baik adalah mereka yang memudahkan anak-anaknya masuk surga. Nah, ini khusus nanti akan kita bahas tersendiri, karena banyak orang tua merasa dirinya muda, gairahnya masih menyala-nyala, sehingga ada frekuensi yang nggak menyambung sama anaknya. Anaknya dimarah-marahin, anaknya bilang tidak becus, tidak kurang ini. Itu namanya tidak mendekatkan anak ke surga, tapi menyebabkan anak jauh dari surga. Kiasannya seperti itu. Nanti kita akan bahas ini. Terus semoga besok kalau jadi tua, kita ingat akan pesan-pesan ini. Hati-hati, Anda jangan sampai salah program, sehingga masa manula Anda tidak sesuai fitrah. Banyak orang-orang yang telat, sehingga masa manula itu menganggapnya seperti dewasa aja. Dia harus masih bekerja keras, dia harus menghidupi keluarganya dan lain sebagainya. Itu sudah tidak sesuai fitrah. Nah, tapi seandainya ini ya, meskipun kerja keras adalah suatu jalan menuju surga, maksudnya begini. Seandainya ada terpaksa telat, itu yang dilakukan, ada bisa masuk surga. Karena Allah mengatakan kerja keras maka akan dilihat kerjamu. Rasulullah mengatakan bahwa tangan yang kasar itu akan menolak api neraka. Dan Rasulullah pernah menyium tangan yang kasar itu karena kerja keras.
Tapi yang kami maksudkan begini di sini adalah kalau bisa, kalau sudah tua itu menikmati keindahan tuanya itu, nggak usah kerja keras, amalnya sudah menumpuk. Jadi program yang namanya kecil dimanja, kecil dimanja, muda sukaria, tua kaya raya, mati masuk surga itu sesuai. Bukan berarti tua kok masih kerja keras, nggak apa-apa juga sih kalau memang kondisinya seperti itu. Ya apa yang boleh buat sih. Tapi kalau bisa jangan seperti itu. Nah, jadi tua menikmati dan tua sudah berbekal yang banyak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah ilustrasi masih kerja keras, sudah manula. Ini juga masih kerja keras. Bukan berarti ini tidak boleh masuk surga. Justru ini orang yang miskin itu masuk surganya lebih cepat ketimbang yang kaya loh ya. Karena apa? Ketika dia disidang, yang ditanya barangnya itu bahan-bahan pertanyaannya cuma sedikit. Kalau yang orang kaya kan bahan pertanyaannya banyak begitu. Jadi bisa saja ibu-ibu ini masuk surga duluan ketimbang kita ini. Nah, tetapi alangkah baiknya seandainya sudah berusia seperti ibu-ibu ini, tidak kerja keras, tinggal menikmati hari tua, dan cadangan amalnya sudah banyak untuk menghadap Allah SWT. Nah, ini juga sama, jangan sampai orang tua berani mati masih kerja keras. Itu kurang sesuai dengan fitrah. Nah, ini sebuah kesimpulan yang perlu dihayati dari pembicaraan kita dari part 1, 2, dan 3 tentang apa itu namanya program dan strategi hidup agar masa tua bahagia mati masuk surga. Kita gambarkan menjadi model seperti ini, di mana masa remaja, kalau anak-anak okelah kita anggap itu kurang menentukan menjadi jalur selanjutnya. Kalau ini penting, masa remaja itu menentukan masa dewasa. Ya, masa dewasa menentukan masa lansia dan manula. Kalau ini sudah punya visi dan misi untuk menyiapkan ini menjadi dewasa yang baik, maka dewasa yang baik, kerja keras, ulet, dan lain sebagainya, itu memberikan manfaat pada masa lansia dan manula. Sehingga di sini itu tinggal menikmati hasilnya. Begitu. Nah, kesemuanya ini jalur dari masa remaja, dewasa hingga manula ini jadilah sesuatu yang selaras. Selaras apa? Selaras dengan fitrahnya. Fitrah remaja, fitrah dewasa, fitrah lansia, fitrah manula. Jangan lupa aturan agama harus dilaksanakan selaras, konsisten, dan berkesinambungan. Itu maksudnya yang kita namakan kecil dimanja, muda sukaria, tua kaya raya, mati masuk surga. Begitulah berkesinambungan. Nah, di dalam sebuah model ini ada sesuatu yang perlu diperhatikan ya. Ketika masa remaja dan anak-anak ini perlu dibimbing oleh orang dewasa. Ini dibimbing ini. Diberi pengarahan, diberi apa katakanlah ilmu, diberi contoh dan lain sebagainya.
kalau sudah tua ini juga harus didampingi sama ini. Ini istilahnya bukan dibimbing ya, sebelah sini ya istilahnya didampingi ini sama yang dewasa. Jadi dewasa itu pergi ke sini dan pergi ke sini. Jadi dia harus membimbing ke remaja, dia mendampingi yang lansia dan manula. Tapi ingat, ada sesuatu yang tidak boleh kita lupakan. Kalau kita membimbing ini marah, orang dewasa tidak salah, tidak dibebani dosa. Maksudnya ini bagaimana gitulah, ini tidak dibebani dosa. Karena segala sesuatunya dikendalikan oleh ini. Tetapi kalau sini ininya marah, ini dosa. Itu hati-hati. Jadi ketika mendampingi ini harus benar-benar dengan hati yang tulus dan dengan kesabaran. Karena sifat ini dengan sifat yang anak-anak sudah hampir sama. Bedanya anak-anak marah ini enggak dosa, tapi kalau lansia marah, manula marah ini dosa. Begitulah kira-kira. Jadi sekali lagi, masa remaja menentukan masa dewasa menentukan kebahagiaan dunia bagi lansia dan manula. Juga menentukan juga cadangan amal yang dijadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa hidup sesuai dengan model ini, selaras, insya Allah kita bahagia dari muda, dewasa, sampai lansia dan manula. Mati masuk surga. Amin. Itu yang dapat kami sampaikan dalam memberikan sebuah pandangan tentang membuat program, membuat strategi agar hidup ini menjadi selaras dan diakhiri dengan mati masuk surga. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, semoga kita bisa selaras dan tetap merekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.